Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwal. Bab yang pertama, sifatul ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Sifatul ilmi di dalam keutamaan ilmu, wal ulama'i dan keutamaan para ulama, wa fadli ta'limihi dan keutamaan belajar ilmu, wa ta'allumihi dan menyampaikan ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, Allah akan mengangkat alladzina terhadap orang-orang amanu yang beriman, alladzina minkum dari kamu sekalian, walladzina dan Allah akan mengangkat orang-orang utul ilmah darajat yang diberi ilmu, darajatin terhadap derajat-derajat. Ai wa yarfa'il ulama'ah, artinya Allah akan mengangkat al-ulama'ah terhadap para ulama, minkum dari kalangan kamu sekalian, darajatin terhadap derajat-derajat. Bima, sebab ilmu jama'u mereka memadukan, atau ulama mengumpulkan, memadukan minal ilmi daripada ilmu, wal amali dan amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya ini di dalam menjelaskan keutamaan ilmu dan para ulama, dan keutamaan orang yang belajar ilmu dan menyampaikan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, bahwasanya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman minkum dari kamu sekalian. Ini yang pertama. Jadi yang diangkat oleh Allah derajatnya itu yang pertama orang yang beriman, dan yang kedua walladzina utul ilma darajat, dan mereka yang memiliki atau diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apanya yang diangkat? Darajatin, derajatnya. Ai, artinya para ulama itu akan diangkat oleh Allah, akan derajatnya. Kenapa demikian? Karena bima jama'u minal ilmi wal amal, karena para ulama lah yang memadukan atau yang melakukan, menggunakan ilmunya dan perbuatannya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada anhuma, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, darajatul ulama'i fawqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajatin. Derajatnya para ulama itu jauh di atas daripada fawqal mu'minina, orang-orang mukmin
yang tidak alim, maksudnya orang mukmin yang tidak alim. Jadi derajatnya para ulama itu di atasnya orang mukmin. Bisab'i darajatin, dengan selisihnya itu 700 derajat. Ma bainah, ma barang atau derajat, bainat darajataini, antara satu derajat dengan yang kedua jaraknya itu khomsumi'ati amin, 500 tahun kalau betul. Sedangkan derajatnya para ulama itu di atasnya orang-orang mukmin yang tidak alim, itu selisihnya itu 700 derajat. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi bil qism. Syahidah telah menyatakan Allahu Allah annahu, bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan illahu kecuali Dia, Allah, wal malaikatu, dan juga para malaikat, menyatakan terhadap para malaikat. Terus wa ulul ilmah, dan juga terhadap orang-orang yang memiliki ilmu. Al-ayat. Fabad Allah Ta'ala binafsih, Allah memulai, Ta'ala maha luhur Allah binafsihi, dengan dirinya Allah. Terus kemudian yang kedua bimalaikatihi, sebab para malaikatnya, kepada para malaikatnya. Wasulasa bi ahlil ilmi, wasalasa bi ahlil ilmi, dan yang ketiga terhadap orang yang ahli ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan juga menyatakan pada malaikat dan kepada orang yang memiliki ilmu. Dan dijelaskan bahwasanya Allah memulai dengan dirinya, kemudian para malaikatnya, kemudian yang ketiga kepada ahli ilmu. Wa nahika bihada syarafan, cukuplah engkau buat pegangan, buat pedoman firman Allah itu, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wal ilmu wa imam bil qism. Syarafan, sebagai kemuliaan daripada ulama, wa fadlan, dan keutamaan daripada para ulama, wa jalalatan, dan keagungannya para ulama, wa nablan, dan juga kemuliaannya para ulama. Di atas kan menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan ilmu dan ulama. Nah, dengan berpedoman bahwasanya betapa pentingnya ilmu dan ulama itu, sampai Allah memulai dengan dirinya dan
kemudian para malaikatnya, kemudian yang ketiga ahli ilmu. Ahli ilmu itu siapa? Orang yang cinta terhadap ilmu. Di awal bahwasanya nanti di depannya bahwasanya di situ ada kun adiman, jadilah engkau orang alim, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan akan ilmu, au muhibban, atau orang yang cinta ilmu. Kun aliman jadilah engkau orang alim, au mustami'an, atau orang yang cinta mendengarkan ilmu, au muhibban, atau orang yang cinta terhadap ilmu. Udu aliman au muta'aliman. Oh ya. Udu aliman, ya, bukan kun. Udu aliman. Jadilah kamu orang alim au muta'aliman, atau orang yang belajar ilmu atau senang belajar ilmu, au mustami'an, atau orang yang cinta mendengarkan pembahasan ilmu, au muhibban, atau yang cinta dengan ilmu. Wala takunil khamis, dan jangan pernah menjadi orang yang kelima, atau selain orang alim, selain muta'alim, selain mustami'an, selain muhibban. Karena kalau di luar itu fatuh bikah, maka akan celaka. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallaha, innama pastinya, yakhshallaha yang takut kepada Allah, min ibadihil ulama, itu dari kalangan hamba-hambanya Allah itu al ulama, yaitu para ulama. Karena yang paham akan takwallah itu adalah ulama. Makanya di sini orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya itu al ulama, itu adalah ulama. Ulama itu siapa? Ulama itu orang yang paham akan ilmu agama. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Definisi daripada takwa al-intisalul awamir wa jatinabun nawahi, yaitu melakukan apa yang diperintah oleh Allah, dalam artian dia memahami akan ilmu-ilmunya yang telah diperintahkan oleh Allah, seperti melaksanakan sholat, kita paham akan ilmunya sholat. Kita puasa, kita paham akan ilmunya puasa. Kita ibadah haji, kita paham akan ilmunya ibadah haji. Makanya di sini nama yang sokoh min ibadihi ulama. Karena ulama lah yang paham
akan takwa tersebut. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu, bahwasanya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Maksudnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Ila qaulihi ta'ala, dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika, yang demikian itu, liman, bagi seseorang, khasyiya rabbah, yang telah takut rabbahu, terhadap Tuhannya. Artinya takut melanggar akan yang diperintah, takut melakukan apa yang dilarang. Fakotabotil ayatani, para ulama menyimpulkan dua ayat ini, annal ulama, bahwasanya para ulama, mereka itu adalah alladzina, orang-orang, yakhshawnallaha ta'ala, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yakhshawnallaha hum khairul bariyah, dan mereka yang akan takut kepada Allah itu dari kalangan mereka khairul bariyah, itu sebaik-baiknya makhluk. Walladzina, dan orang-orang yakhshawnallaha, yang akan takut kepada Allah, dari kalangan mereka itu termasuk khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Fayuntaju innal ulama, maka disimpulkan innal ulama, bahwasanya para ulama, mereka itu khairul bariyah, yang termasuk golongan sebaik-baiknya makhluk. Jadi artinya begini, betapa agungnya para ulama itu, betapa mulianya para ulama itu, betapa dimuliakannya oleh Allah para ulama itu, karena para ulama lah yang mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan hak tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Makanya di sini para ulama itu menyimpulkan fayun taju, bahwasanya ulama lah yang termasuk, yang tergolong bagian daripada sebaik-baiknya, dari sebaik-baiknya makhluk. Terus satu ayat lagi, satu hadis lagi. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mayyuridillah, man, barang siapa, yuridillahi, yang Allah kehendaki, bihi, sebab man, khairan, akan kebaikan, yufaqihu fiddin,
sebab kepahamannya ini di dalam agama. Jadi artinya seseorang yang dikehendaki Allah itu adalah orang yang paham akan ilmu agama. Makanya di hadis yang lain, al ulama warasatul anbiya, bahwasanya para ulama itu penerus para nabi. Karena yang menyampaikan risalah setelah para sahabat, tabi'in itu para ulama. Makanya di sini bagi bilang dia khairun yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa yang dikehendaki Allah terhadap kebaikan, yaitu yang paham akan ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit bisa menambah keimanan, menambah motivasi untuk mempelajari akan ilmu-ilmu agama, supaya kita semua yang pertama dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sering saya sampaikan itu yang dari kitab Faqihul Ghafilin, bahwasanya ilmu itu membutuhkan ibadah itu membutuhkan 4 hal. Yang pertama harus paham ilmunya, yang kedua niat, yang ketiga sabar, terus yang keempat khusyuk. Insya Allah kalau itu kita bisa mempelajari, insya Allah amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bersyariat itu adalah jalan supaya diterimanya amal ibadah kita. Makanya saling berhubungan antara syariat dengan sabar dan juga kehusuan. Kita paham, tapi kalau di situ tidak ada kehusuan dalam hati, tidak ada keikhlasan, itu menjadi pencegah akan diterimanya amal ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ta'ala ala Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa
الصائب وأنت البصر وإياه بما يسرك والنشاء وأن تزينا وإياه بالحب والرضا والحكمة والمواد القوانين وأن ترحمنا وإياه بقبول أعمالنا وأعماله الناقصة عن شرك القبول وأن تكرمنا وإياه بالتقوى وأن ترفعنا علينا وعليهم بالعبادة والعبادة والمناجاة إياه وأن ترفعنا وإياه بالأنس بك وأن تكرمنا وأن تبارك في أمرنا وأعمالنا وإياه بالأنعام صلى الله عليه وسلم وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سيدي رجانا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين